Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Zoo untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Ding Dali yang telah dibawa kembali ke perguruan Gunung Zoo, dan Yuwo meminta Xiaoru untuk membawa Ding Dali kembali ke penginapan untuk beristirahat. Lalu Yuwo berbicara kepada Wu dan ia berencana akan menyebarkan surat undangan kepada seluruh perguruan, sekaligus meminta bantuan untuk bersama-sama memerangi sekte iblis. Singkatnya, Yu'er dibebaskan oleh Jingwo dikarenakan identitas Yu'er sudah ketahuan, dan saat ini Yu'er boleh memanggilnya dengan sebutan ayah. Saat itu Yu'er merasa heran dengan ayahnya, kenapa mati-matian membalaskan dendam kepada perguruan Gunung Zoo, padahal yang ia tahu Suyin merupakan ibunya itu saat ini telah tiada. Baginya tidak ada gunanya untuk membalaskan dendam, dikarenakan sang ibu yang telah tiada juga tidak akan bisa hidup kembali. Mendengar hal itu, Jingwo marah besar kepadanya, dikarenakan Yu'er masih memiliki sifat lembut manusiawi dan tidak cocok di sekte iblis. Maka dari itu Jingwo memberikan sebuah pil penghilang rasa manusiawi agar Yu'er bisa menjadi jahat. Dan pada akhirnya Yu'er seketika berubah menjadi jahat yang tidak memiliki rasa manusiawi lagi. Setelah itu Jingwo terjatuh dikarenakan luka dalam yang ia miliki tiba-tiba kambuh kembali. Dan luka itu merupakan kutukan yang ia dapati dari kakaknya Mawe, yaitu Tuba. Oleh karena itu, Jingwo selalu melakukan ritual pencucian darah agar luka yang ia alami bisa teratasi. Namun luka itu sewaktu-waktu dapat kambuh kembali dan mengancam nyawanya. Di sisi lain, Ding Dali bertemu dengan ketua Yuwo. Di sana Yuwo meminta Ding Dali untuk menjaga batu merah padam yang berada di tubuhnya. Pada awalnya Ding Dali menolak permintaan tersebut dan meminta Yuwo untuk mengambil kembali batu itu dari tubuhnya. Namun Yuwo mengatakan hal itu mustahil dilakukan dikarenakan batu tersebut sudah sangatlah cocok dengan tubuh Ding Dali. Hingga akhirnya ia menyetujui permintaan Yuwo. Namun ia tidak berjanji dikarenakan saat ini ia belum bisa mengendalikan kekuatan iblis di tubuhnya. Dan bisa saja sewaktu-waktu ia dikendalikan oleh kekuatan iblis tersebut. Yuwo pun langsung mengatakan ia akan berusaha menyadarkan Ding Dali apabila kejadian itu nantinya terjadi kembali. Namun demi melatih kekuatan batu merah padam, Ding Dali dipinta untuk berlatih bela diri supaya nantinya Ding Dali bisa mengendalikan kekuatan iblis tersebut. Di lain tempat, Mawai menanyakan kenapa Jingwo melepaskan Ding Dali kemarin dan membiarkan Ding Dali dibawa pergi oleh Yuwo. Jingwo mengatakan kalau saat ini ia tak akan mengejar Ding Dali dikarenakan ia tahu Yuwo pasti akan mengajarkan ilmu bela diri kepada Ding Dali, dan ia yakin suatu saat nanti Ding Dali pasti termakan kekuatan iblis dari batu merah padam di tubuhnya yang nantinya menjadi sangatlah jahat yang bisa ia manfaatkan untuk melawan perguruan Gunung Zoo. Dikarenakan bagaimanapun juga batu tersebut berasal dari jiwa iblis yang sangat jahat. Sekuat apapun Ding Dali menahan kekuatan tersebut, suatu saat nanti pasti Ding Dali terjatuh ke dalam sifat jahat dari batu merah padam. Sedangkan di Gunung Zoo, Ding Dali mulai berlatih bela diri yang diajarkan langsung oleh Yun. Mereka berdua pun semakin lama terlihat semakin dekat satu sama lain. Setelah itu Ding Dali mulai mempraktekkan jurus yang ia pelajari kepada Zhang, dan tak lama kemudian beberapa murid dari perguruan Gunung Zoo pun datang ke sana dengan menghampiri mereka. Terlihat mereka sangat tak menyukai Ding Dali. Tidak hanya itu, mereka juga menghina Ding Dali yang berlatih hanya menggunakan sebuah ranting dan tidak menggunakan pedang. Mereka pun seperti menantang Ding Dali untuk bertarung. Namun untung saja Yun pun datang ke sana dan mengusir mereka semua agar tidak usah lagi mengganggu Ding Dali. Setelah itu Ding Dali menanyakan kapan ia bisa menggunakan pedang sungguhan untuk berlatih. Dan Yun mengatakan setiap murid membutuhkan waktu paling cepat 4 tahun untuk berlatih agar bisa memiliki pedangnya sendiri. Dan setiap murid di perguruan Gunung Zoo akan mendatangi sebuah tempat yang bernama Puncak Hutan Pedang, yang dimana tempat itu banyak sekali pedang dan para murid bisa memilih pedang yang cocok untuk mereka nanti. Dikarenakan Ding Dali belum dianggap mampu memegang sebuah pedang, ia pun dilarang untuk pergi ke sana.
Singkatnya, Zhang menarik Ding Dali dan ia berencana pergi ke puncak hutan pedang dengan harapan Ding Dali bisa menemukan pedang yang cocok untuknya. Pada awalnya Ding Dali menolak ajakan tersebut dikarenakan Yun sebelumnya sempat mengatakan ia butuh waktu 4 tahun untuk belajar bela diri supaya bisa memiliki pedangnya sendiri. Namun dikarenakan akal pendek yang dimiliki oleh Zhang, ia pun terus saja memaksa Ding Dali untuk mengikutinya. Lalu setelah itu mereka pun tiba di puncak hutan pedang. Di sana terdapat banyak sekali pedang dan Zhang menyuruhnya untuk mencari pedang yang benar-benar cocok dengan Ding Dali. Sementara itu Yun mencari mereka berdua menyadari kalau saat ini mereka berdua pasti telah pergi ke puncak hutan pedang. Satu persatu pedang dirasakan oleh Ding Dali, namun tidak ada satupun pedang yang ia rasakan cocok dengannya. Dikarenakan kebodohan Zhang, ia pun main asal cabut pedang yang membuat hutan itu bereaksi dan balik menyerang mereka. Kemudian Yun yang datang ke sana dengan cepat membawa mereka berdua pergi dari tempat itu. Mereka pun masuk ke dalam sebuah goa, yang ternyata goa inilah yang pernah digunakan oleh sang guru terdahulu untuk mengurung Jingwo. Namun mereka belum menyadarinya dan mereka pun tak sengaja menemukan sebuah tulisan di dinding. Saat itu Ding Dali yang membaca tulisan tersebut seketika terhasut oleh kekuatan batu merah padam. Dan Yun akhirnya sadar kalau tulisan itu merupakan jurus pembangkit yang dapat membangkitkan sifat iblis yang terdapat di dalam batu merah padam di tubuh Ding Dali. Akhirnya Ding Dali yang telah membacanya berubah menjadi jahat dan kekuatan iblis yang sangat kuat akhirnya tidak mampu ia kendalikan. Ding Dali yang kehilangan kesadaran lalu menyerang mereka berdua, namun dia tak sengaja menghancurkan batu di sana dan terlihat ada sebuah pedang yang menancap sehingga langsung menarik pedang tersebut yang seketika membuatnya langsung tersadar kembali. Akibat Ding Dali menarik pedang itu, seseorang pria yang merupakan Raja Langit 5 hantu yang sudah tersegel di goa itu akhirnya bisa lepas. Dan ia disegel oleh Yuo selama bertahun-tahun. Dikarenakan ulah mereka kini ia bisa lepas dan bebas. Dan Raja Langit 5 hantu ini pun bernama King Yun. Tak lama kemudian tetua Mioi datang ke sana dan menyerang King Yun untuk menyelamatkan mereka berdua. Dikarenakan mereka terdesak, King Yun pun memutuskan untuk pergi dari sana agar ia tidak kembali tersegel. Singkatnya mereka bertiga meminta maaf kepada Mioi dikarenakan ulah mereka kini King Yun yang terkenal sangat jahat sudah berhasil kabur. Dikarenakan Mioi orangnya baik, ia pun memaafkan mereka bertiga dan sang guru juga akan menyembunyikan kejadian ini dan tidak akan menceritakannya kepada Yuo. Sehingga mereka bertiga pun berterima kasih kepada sang guru. Setelah itu Guru Mioi memberikan pedang yang telah dicabut oleh Ding Dali kepadanya dan pedang itu terlihat sudah patah. Sang guru mengatakan kalau pedang itu mungkin saja berjodoh dengan Ding Dali. Meskipun patah, pedang itu merupakan pedang yang sangatlah kuat. Dikarenakan pedang itu merupakan pedang pertama milik pemimpin perguruan Gunung Su terdahulu untuk melawan sekte iblis untuk menegakkan perdamaian. Sedangkan di sisi lain, Jingwo melihat rekaman adegan dirinya yang dulu bersama dengan Suin, yang hingga sampai saat ini ia masih belum bisa melupakannya. Setelah itu Jingwo kedatangan tamu yaitu King Yun, dan Jingwo mengajak King Yun untuk bergabung dengannya. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh King Yun. Namun saat itu ia melihat orang yang datang ke sana. Dikarenakan melihat kecantikan Yuer, ia pun berubah pikirannya dan ingin bergabung dengan Jingwo. Setelah itu King Yun mencoba menggoda Yuer, namun tindakannya itu justru mendapatkan sebuah tamparan. Dan Yuer mengancam apabila King Yun berani sekali lagi melecehkannya, ia tak segan-segan membunuhnya. Melihat itu King Yun menjadi semakin menyukainya. Singkat cerita, Jingwo menyuruh Lu Cheng untuk merekrut tentara dengan cara menyebarkan lebah zombie, yang nantinya para penduduk terkena lebah itu akan berubah menjadi zombie dan akan menuruti semua perkataan Jingwo. Di sisi lain, Ding Dali memimpikan tulisan di dinding kemarin dan seketika ia kembali dirasuki oleh jiwa iblis dan langsung pergi dari sana. Zhang yang melihat gerak-gerik yang mencurigakan dengan cepat mengejarnya. Sesampainya di goa kemarin, ia melihat Ding Dali yang sudah kerasukan iblis dan akhirnya ia pun diserang yang membuat dia terluka. Tidak hanya itu, Ding Dali yang kehilangan kesadarannya dengan brutal mematahkan tangan dan kaki milik Zhang yang membuatnya terluka dan seketika sekarat.
Di saat Ding Dali akan membunuhnya, Chen Er datang ke sana dengan menghentikan tindakan Ding Dali. Namun usahanya sia-sia dikarenakan Ding Dali jauh lebih kuat darinya. Tak lama kemudian para tetua akhirnya tiba di sana dan langsung menghentikan Ding Dali yang sedang dirasuki kekuatan iblis. Ketua Yuo akhirnya tahu penyebab Ding Dali berubah menjadi iblis dikarenakan tulisan di dinding tersebut. Agar kejadian ini tidak terulang kembali, Ketua Yuo akhirnya menghapus tulisan tersebut. Keesokan harinya semenjak kejadian semalam, semua orang kini mulai menghindari Ding Dali dikarenakan mereka menganggap Ding Dali adalah iblis. Tidak hanya itu, Zi juga menyerangnya dikarenakan ia menganggap akibat Ding Dali kini Zhang terluka parah dan sekarat. Ding Dali meminta maaf atas semua tindakannya yang telah merugikan banyak orang. Tak lama kemudian Yun pun datang ke sana dengan meredakan amarah Zi sambil mengatakan kalau semuanya ini bukanlah kesalahan Ding Dali dikarenakan Ding Dali juga tidak sadar tentang apa yang sudah diperbuatnya. Oleh karena itu Zi tidak jadi menyerangnya dan memilih untuk pergi dari sana. Setelah itu ia pun menemui Zhang yang sedang sekarat dan Xiao Ru mengatakan kalau Zhang telah menjadi cacat dikarenakan tangan dan kakinya saat ini sudah tidak bisa digunakan kembali. Sambil menangis Ding Dali memohon kepada sang guru untuk menemukan cara agar sahabatnya itu bisa pulih kembali. Xiao Ru mengatakan ada satu cara untuk menyembuhkan Zhang, yaitu meminta pertolongan Raja Obat di atas bukit perguruan Gunung Zhu yang bernama Guru Bai. Mendengar hal itu ia pun dengan cepat membawa Zhang pergi ke atas bukit. Setibanya di sana Ding Dali memohon kepada Guru Bai untuk menolong sahabatnya itu yang sedang terluka parah. Sampai akhirnya ia pun memohon berulang kali hingga jidatnya berdarah dan Guru Bai akhirnya keluar untuk melihat tekad yang dimiliki oleh Ding Dali. Hingga akhirnya sang guru bersedia membantunya untuk mengobati luka milik Zhang. Di sisi lain, Lu Cheng dari King Yun mulai menggunakan para penduduk untuk dijadikan zombie menggunakan lebah beracunnya. Dan kini para penduduk inilah yang nantinya bisa digunakan sekte iblis sebagai prajuritnya untuk menyerang perguruan Gunung Zhu nantinya. Singkatnya Ding Dali kembali menghampiri Yun yang di saat itu Yun sedang bersiap-siap akan turun gunung yang diperintahkan langsung oleh Ketua Yuo untuk mengecek wilayah Gunung Zhu dan melihat keamanan para penduduk desa. Ding Dali meminta Yun untuk menjaga diri baik-baik dan Yun saat itu merasa terkesima melihat perhatian yang diberikan oleh Ding Dali. Namun Ding Dali melakukan itu karena ia merasa berhutang budi kepadanya dikarenakan selama ini selalu membantunya setiap ada masalah. Setelah itu Ding Dali yang sedang duduk sendirian mendapatkan sebuah pesan dari burung merpati. Di sana terdapat sebuah kertas dan sebuah lonceng. Ia pun menyadari kalau lonceng itu milik Yun yang mungkin saja Yun saat ini dalam bahaya. Ia pun dengan cepat menemui Zi dan memberikan lonceng dan kertas tersebut. Zi pun membenarkan mungkin saja Yun saat ini dalam bahaya, lalu Zi akan pergi dari sana untuk menolongnya. Namun tiba-tiba ia terjatuh dikarenakan ia saat ini masih sakit dan belum mampu berdiri. Oleh karena itu Ding Dali mengajukan diri untuk turun gunung dan menolong Yun. Lalu Zi pun meminjamkan senjata miliknya dan setelah itu Ding Dali pamit untuk turun gunung untuk menyelamatkan Yun. Dan di sini kita diperlihatkan Zi yang tersenyum yang seakan-akan seperti sedang merencanakan sesuatu hal. Singkat cerita, Yun beserta kakak seperguruannya telah tiba di desa dekat Gunung Zhu. Namun mereka melihat pasukan sekte iblis yang sedang menyebarkan lebah beracun. Mereka berdua pun dengan cepat membasmi lebah tersebut dan menghabisi para pasukan sekte iblis. Saat itu Yun juga mengambil salah satu lebah beracun untuk diserahkan kepada Ketua Yuo untuk diselidiki lebih lanjut. Namun di saat mereka akan pergi, mereka ditahan oleh King Yun dan saling kejar pun terjadi. Namun pelarian mereka justru dengan mudah dihadang oleh King Yun yang sudah berada di depan mereka, sehingga King Yun pun berusaha menyerang mereka dan merebut lebah tersebut agar tidak diserahkan kepada Yuo. Namun Yun dan temannya itu dengan mudah dikalahkan oleh King Yun dan untung saja Ding Dali datang tepat waktu. Tidak hanya itu, Yu'er juga datang membantu mereka untuk menghadapi King Yun. Setelah berhasil mengalahkannya, Yu'er membawa mereka berdua untuk pergi dari sana. Singkat cerita, Yun yang terluka diobati oleh Yu'er agar bisa kembali pulih. Di sini Yu'er sengaja berpura-pura baik agar bisa membantu Ding Dali
agar bisa membuat Ding Dali kembali percaya kepadanya. Yun lalu dibaringkan agar bisa beristirahat, dan setelah itu Ding Dali beserta Yu-Er mengobrol di luar. Dan kembali Yu-Er berpura-pura baik dengan mengatakan kalau ia sudah tidak lagi bersekutu dengan sekte iblis. Maka dari itu ia pun menolong Ding Dali. Yu-Er juga mengarang cerita palsu supaya Ding Dali kasihan kepadanya. Dan saat itu Ding Dali menatap tajam ke arahnya sambil mengatakan ia seperti pernah mengenal Yu-Er. Dan wajah Yu-Er mirip seperti wajah seorang wanita yang selalu ia impikan setiap malamnya. Yu-Er lalu mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan apakah Ding Dali pernah melihat salju atau tidak. Ding Dali menjawab kalau ia telah lupa ingatan dan ia tidak tahu apakah pernah melihatnya atau tidak. Dan setelah itu Yu-Er dengan kekuatannya membuat sebuah salju yang membuat sungai menjadi membeku. Ia pun langsung tersenyum dan mengajak Ding Dali untuk bermain-main di atas air yang telah membeku tersebut. Saat itu Ding Dali mulai terhipnotis dengan suasana yang ada di sana. Dikarenakan terlalu lama menggunakan kekuatannya, Yu-Er saat merasa kedinginan dan meminta Ding Dali untuk menghangatkannya. Sehingga ia pun dengan cepat memberikan kehangatan dengan menggunakan kekuatan batu merah padam. Yang tanpa Ding Dali sadari ia telah terjebak oleh tipuan Yu-Er. Dan seketika Yu-Er berusaha mengambil batu merah tersebut yang berada di tubuh Ding Dali. Di saat Yu-Er akan mengambil batu merah padam di tubuh Ding Dali, saat itu Yun pun langsung keluar dan menyerang Yu-Er yang membuatnya terluka. Dan langsung membawa Ding Dali pergi dari sana. Setelah itu Ding Dali telah sadar kembali dan melihat Yun yang sedang sekarat dikarenakan efek racun yang sebelumnya bertarung dengan Lu Cheng. Dan informasi mengenai seluruh penduduk terkena racun telah diketahui oleh tetua perguruan Gunung Zu. Dan mereka tahu kalau sekte iblislah yang membuat para penduduk menjadi terkena racun. Setelah itu salah satu muridnya bersama Yun kemarin telah kembali. Dalam keadaan terluka ia mengatakan kalau sekte iblis sudah mulai bergerak. Dan Yun saat ini keberadaannya telah menghilang. Saat itu Zi memfitnah kalau Ding Dali telah mencuri pedangnya. Dan saat ini telah turun gunung tanpa izin. Yang padahal saat itu Zi meminjamkan pedangnya kepada Ding Dali. Mendengar berita itu ketua Yuo langsung memerintahkan seluruh muridnya untuk turun gunung mencari keberadaan Yun beserta Ding Dali. Di lain tempat Ding Dali membawa Yun ke sebuah tempat untuk diobati. Namun tabib mengatakan kalau Yun terkena racun mematikan dan ia tidak bisa mengobatinya. Lalu tabib itu mengatakan bahwa Ding Dali harus membawa Yun ke sebuah tempat yang tak jauh dari sana. Yang dimana tempat itu terdapat seorang tabib wanita yang dapat mengobati segala racun di tubuhnya. Setelah itu Ding Dali pun langsung pergi dari sana. Singkat cerita setelah ia tiba di tempat yang ia tuju, Ding Dali meminta tabib wanita itu untuk mengobati Yun. Faktanya tabib wanita yang dimaksud adalah Suin yang ternyata saat ini masih hidup. Dan Yun pada akhirnya segera diobati dan Suin mengeluarkan racun di tubuhnya. Di saat malam, Yu-Er ternyata mengikuti Ding Dali. Di saat dia akan menyerangnya, saat itu Suin membuat Yu-Er menjadi pingsan. Singkat cerita Yun akhirnya telah sembuh dan bisa bergerak kembali. Ding Dali merasa lega melihat Yun bisa kembali pulih. Dan saat itu Yun memarahinya dikarenakan masih saja percaya dengan tipu daya dari Yu-Er. Dan Yun menegaskan sekali lagi kalau Ding Dali tidak boleh percaya dengan perkataan dari Yu-Er. Keesokan harinya mereka berdua pamit untuk pulang. Dan Suin memberikan sebuah kertas yang berisikan catatan resep obat untuk menghilangkan racun para penduduk saat ini. Dan tanpa mengatakan apa-apa, Suin pun langsung pergi dari sana. Setelah itu Suin menangis melihat Yu-Er yang merupakan anaknya. Ia bersedih karena Jingwo memanfaatkan Yu-Er untuk membalaskan dendamnya kepada perguruan Gunung Zu. Dan saat itu Suin mengetahui kalau Yu-Er saat ini terkena racun penghilang rasa manusiawi. Melihat itu Suin langsung memberikan obat penawarnya agar Yu-Er bisa memiliki rasa manusiawinya lagi. Tidak hanya itu, ia juga memberikan tusuk rambut miliknya dan ia kenakan di rambut Yu-Er. Dan setelahnya Yu-Er kembali tersadar. Ia merasa heran kenapa wanita tua itu membuatnya pingsan. Saat ini Suin masih belum memberitahukan kalau dirinya merupakan ibunya Yu-Er. Maka dari itu Yu-Er tidak mengenali dirinya. Dan sebelum Yu-Er pergi, saat itu Suin memberikan obat penawarnya agar suatu saat nanti apabila mendapatkan racun penghilang rasa manusiawi lagi, Yu-Er bisa menghilangkan racun tersebut. Dan di saat itu Yu-Er pun merasa terkejut melihat wanita tua yang ia temui ternyata tahu kalau ia terkena racun penghilang rasa manusiawi.
Dan singkat cerita, Yor pun bertemu dengan ayahnya. Di sana ia bercerita kalau misinya telah digagalkan oleh seorang wanita tua yang hebat dalam pengobatan. Ia merasa heran kenapa wanita tua itu mengganggu misinya, dan Jingwo lalu menyuruh Yor untuk melanjutkan misi yang ia berikan. Ketika Jingwo melihat tusuk rambut tersebut, ia pun langsung mengambilnya. Kemudian Yun dan Ding Dali yang tiba di Gunung Su tiba-tiba dihadang oleh Chen Er dan meminta Ding Dali untuk segera menemui ketua Yuo dikarenakan Ding Dali telah dianggap bersalah yang sudah turun gunung tanpa izin dan mencuri pedang milik Zi. Yun lalu membantah tuduhan tersebut dan membela Ding Dali. Setibanya mereka di perguruan Gunung Su, ketua Yuo langsung memeriksa batu merah padam dan setelah dicek ia mengatakan batu merah padam saat ini masih aman. Di sana Yun menceritakan semua kebenaran dengan mengatakan kalau Ding Dali tidak bersalah. Ia juga bersyukur dikarenakan Ding Dali berhasil selamat dari serangan Lu Cheng yang saat ini telah bersekutu dengan sekte iblis. Yun pun lalu memberikan lebah beracun milik sekte iblis dan memberikan selembar kertas yang berisikan catatan obat untuk menyembuhkan para penduduk. Dan kertas itu dari seorang tabib wanita yang sangatlah hebat. Saat itu ketua Yuo merasa senang dikarenakan mereka berdua telah berhasil menjadi penyelamat. Ketua Yuo langsung memerintahkan Yun untuk memberikan catatan kertas itu kepada Guru Bai. Dan terlihat Chen Er merasa tak terima dikarenakan Ding Dali tidak dihukum. Dikarenakan peraturan perguruan Gunung Zu melarang seluruh muridnya untuk turun gunung tanpa izin. Sehingga ketua Yuo sebagai pemimpin akhirnya memutuskan untuk menghukum Ding Dali dengan hukuman, yaitu menyalin tulisan kitab pedang. Dan tentu saja hukuman itu sangatlah ringan dan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Ding Dali. Dikarenakan itu Chen Er merasa cemburu melihat perhatian ketua Yuo kepada Ding Dali. Singkatnya Yun memberikan resep obat penawar itu kepada Guru Bai dan tentu saja Guru Bai merasa sangatlah senang. Lalu Ding Dali mulai menyalin kitab pedang sampai berlatih pedang di sana sehingga Yun juga menemaninya untuk berlatih pedang. Lalu Ding Dali mengembalikan lonceng milik Yun dengan mengatakan kalau itu bukanlah lonceng miliknya. Oleh karena itu Ding Dali baru menyadari kalau dirinya saat ini telah dijebak oleh Zi. Ia pun mengambil lonceng tersebut dan pergi menemui Zi. Ia pun langsung berterima kasih kepada Zi dikarenakan telah meminjamkan senjatanya. Dan Zi tiba-tiba mengelak dengan mengatakan kalau Ding Dali lah yang telah mencuri pedangnya. Sehingga Chen Er yang berada di sana merasa heran siapakah yang berbohong saat ini. Dikarenakan Zi sebelumnya mengatakan kalau pedang miliknya telah dicuri oleh Ding Dali. Setelah itu Ding Dali memberikan lonceng tersebut dan menyuruh Chen Er menanyakan kebenarannya sendiri. Setelah itu Chen Er menanyakan apakah Zi sengaja berbohong kepadanya dan memfitnah Ding Dali. Hingga akhirnya Zi pun mengatakan jujur dan ia melakukan itu demi Chen Er. Namun Chen Er langsung memarahinya dikarenakan tindakan Zi sama saja seperti sekte iblis yang jahat. Saat itu Zi menangis dan pergi dari sana untuk menemui ayahnya. Dan ayahnya ternyata sudah tahu kalau Zi telah memfitnah dan menjebak Ding Dali dikarenakan Ding Dali tidak mungkin berbohong. Sedangkan di sisi lain, Ding Dali menyimpan seruling burung milik Yor. Ia pun meniupnya dan seketika burung milik Yor datang menghampirinya. Setelah itu Yor dihampiri oleh burungnya sendiri dan di sana terdapat sebuah surat dari Ding Dali yang berisikan kalau saat ini Ding Dali merasa heran dengan hatinya dikarenakan setiap ia dekat dengan Yor, ia merasa seperti sangat mengenalinya dan Ding Dali juga merasa senang bisa berkenalan dengannya. Namun di sisi lain Ding Dali juga merasa kecewa dikarenakan Yor selalu saja mengkhianatinya. Yor pun saat itu tersenyum membaca surat tersebut dan seketika Jingwo pun datang menghampirinya dan membaca isi surat tersebut. Kemudian Jingwo mengatakan saat ini Ding Dali sudah mulai dekat dengan Yor dan Yor harus bisa mendapatkan kepercayaan Ding Dali agar bisa mendapatkan batu merah padam. Lalu Yor diberikan racun penghilang rasa manusiawi kembali. Ia pun memakannya tanpa perlawanan. Dan setelah itu ia memakan obat penawarnya yang sebelumnya telah diberikan oleh wanita tua yang ia temui kemarin. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.